Situasi politik di Indonesia nampaknya sedang tidak baik-baik saja, atau bahkan bisa saya bilang sedang krisis gitu. Dan itu tanda-tandanya bisa kita lihat, bisa kita baca dari sikap Presiden Prabowo yang beberapa hari lalu itu tiba-tiba membatalkan pertemuannya dengan Perdana Menteri Malaysia dengan alasan sakit atau demam. Yaitu alasan yang disampaikan kepada Perdana Menteri Malaysia. Padahal aslinya, kenyataannya ya Pak Prabowo nggak demam tuh. Bahkan ketika sampai ke Indonesia ya langsung melaksanakan rapat terbatas di Halim, dan kegiatannya begitu padat setelahnya, dan tidak ada tanda-tanda demam atau sakit yang kemudian mengharuskan Presiden Prabowo membatalkan pertemuannya dengan Perdana Menteri Malaysia. Apalagi alasan pembatalannya itu karena demam, dan pembatalannya dilakukan H-1. Kalau kita membaca dari pernyataan Seskap tadi gitu ya, yang membantah bahwa Presiden Prabowo ini sakit atau demam, tapi pulang ke Indonesia dan membatalkan pertemuannya dengan Perdana Menteri Malaysia itu karena ada urusan di dalam negeri gitu ya, itu kita bisa pahami bahwa nampaknya ada sesuatu yang luar biasa, mendesak, dan harus segera membuat Presiden Prabowo pulang ke Indonesia. Karena kalau tidak ada sesuatu yang mendesak, karena kalau hanya sebatas alasan rapat jelang tahun baru atau akhir tahun, itu semua sudah direncanakan. Jadi kalau hanya alasan masalah tahun baru atau akhir tahun, Presiden Prabowo nampaknya tidak perlu buru-buru pulang ke Indonesia dan membatalkan pertemuannya dengan Perdana Menteri Malaysia. Kenapa? Karena itu sudah diperhitungkan, sudah diperkirakan. Makanya Presiden Prabowo dijadwalkan untuk bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia. Karena ya kalau soal Natal dan Tahun Baru itu hal yang ya biasa saja. Jadi ya nampaknya memang ada sesuatu yang luar biasa, di luar perkiraan, di luar prediksi, yang kemudian membuat jadwal Presiden itu menjadi berubah H-1. Dan ini tidak biasa gitu. Karena sekelas Presiden untuk alasan demam itu nggak bisa diterima. Oke lah, memang Presiden juga manusia, tapi Presiden itu bukan kita. Presiden itu ya lengkap peralatan dan stafnya, sehingga ya semuanya diatur, dijaga sedemikian rupa agar tidak demam. Kalau kita ya demam itu wajar masyarakat gitu. Tapi kalau Presiden, Menteri bangun tidur langsung cek darah, semuanya harus dikontrol gitu. Jadi alasan pembatalannya apalagi H-1 terhadap Perdana Menteri Malaysia itu bisa dibilang tidak biasa, sehingga memang nampaknya ada situasi atau hal yang sangat darurat yang mengharuskan Pak Presiden harus segera pulang. Karena kalau Presiden sudah bikin jadwal gitu ya, jangankan ke Perdana Menteri Malaysia atau kepala negara lain, untuk acara di kampung saja, di desa atau di provinsi dan kota, di Indonesia, di dalam negeri, kalau pas Pampres H-2 sudah berjaga di sana, itu kayaknya mustahil Presiden nggak datang, atau mustahil Presiden membatalkan agendanya. Itu pasti terlaksana. dan nggak ada tuh alasan demam atau nggak ada. Jadi ya pembatalan H-1 yang disampaikan kepada Perdana Menteri Malaysia ini, atau malam sebelum pertemuan, itu kemudian memang mencurigakan, dan nampaknya ada situasi darurat yang mengharuskan Presiden harus segera pulang. Tapi kepada Perdana Menteri Malaysia, ya jelas beliau tidak akan bisa mengatakan hal yang sebenarnya. Pihak istana tidak bisa menyampaikan ada situasi darurat di Indonesia dan kemudian menjelaskan terlalu detail. Pasti enggak lah. Jadi diambillah jawaban ya demam lah. Karena cuma alasan itu yang kemudian bisa dimaklumi oleh Perdana Menteri Malaysia dan pihak Malaysia. Kalau alasannya adalah ada situasi kondisi darurat atau ada situasi yang mengharuskan Presiden harus pulang ya, itu nanti akan menjadi bahan tertawaan atau dianggap tidak mampu mengendalikan pemerintah atau negaranya, sampai kemudian Presiden harus segera pulang. Nah, sekarang pertanyaannya, situasi apa, ada keperluan apa di Indonesia yang kemudian membuat Presiden harus tiba-tiba melaksanakan rapat terbatas di Halim? Dan semalam ada rapat bersama ketua-ketua partai Kim Plus untuk kemudian membahas sesuatu yang kita juga nggak tahu itu apa. Alasannya ya biasalah, sering ketemu, ya ini soal Natal dan Tahun Baru dan sebagainya. Tapi sekali lagi
itu menjadi satu tanda-tanda bahwa ini nampaknya tidak biasa. Nah, kalau kita membaca dari peristiwa yang ada, serangkaian peristiwa dari sejak Presiden Prabowo membatalkan pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia sampai semalam terjadi pertemuan dengan ketua-ketua partai Kim Plus, ini hanya ada satu peristiwa yang sangat luar biasa atau tidak biasa, yakni langkah liar KPK yang tiba-tiba menjadikan Hasto Kristianto atau Sekjen PDI Perjuangan sebagai tersangka, karena ini nggak masuk akal. Kasus Harun Masiku dengan Wahyu Setiawan atau komisioner KPU itu adalah kasus mereka, nggak ada sangkut pautnya dengan Sekjen ataupun Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, tapi ini kemudian tiba-tiba dijadikan tersangka. Padahal awalnya setahu saya sejak tahun 2020 lalu. Selamat datang di channel ini teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, di mana tadi kita telah melihat cuplikan video yang sangat menarik tentang permasalahan kasus ijazah palsu Joko Widodo. Jadi kita teruskan di sini teman-teman, kita lanjutkan di sini. Kita lihat apa yang menjadi komentar-komentar dari para netizen tentang cuplikan video yang tadi. Nah, di sini teman-teman diteruskan, orang yang membela kebohongan berarti dia itu juga pembohong. Nah, di sini teman-teman para netizen menyampaikan di sini bahwasanya itu setiap orang yang membela kebohongan itu berarti dia itu orangnya juga kebohongan ya, ataupun pembohong. Kita bisa menilai dari cara-caranya ya. Nah, kemudian teman-teman di sini tidak layak jadi penasehat Kapolri sebab kelihatan tololnya, rakyat juga bisa menilai. Nah, di sini teman-teman para netizen menyampaikan tanggapannya di sini bahwa tidak layak jadi penasehat Kapolri sebab kelihatan tololnya, rakyat juga bisa menilainya ya. Jadi Pak Susno itu benar Jospak. Nah, kemudian dilanjutkan di sini teman-teman, penasehat model Arianto begini ya, menambah rusak korp polisi buat malu negara. Nah, pantas aja Kapolrinya seperti itu sebab penasehatnya golongnya termul ataupun golongannya si termul. Nah, mampus Arianto diujak Pak Susno 2G, permalukan, jadi tak layak disebut sebagai penasehat Polri, lebih tepat disebut sebagai termul ataupun. Nah, diteruskan di sini teman-teman, panik termul ataupun terkutuk munafik laknatullah melindungi Mulyono pelanga plongo ijazah palsunya. Kemudian diteruskan di sini oleh para netizen teman-teman, penasehat Polri ini mengandal banyak saksi dari Jokowi tetapi harus dengarkan juga keterangan ahli dari Roy CS. Belum jelasnya ijazah tersebut belum bisa tersangkakan Roy CS. Nah, memang bicara dengan orang bodoh sulit untuk diterima akal sehat. Beda dengan orang berilmu, kalimatnya jelas, masuk akal dan tidak blunder ya. Nah, mantap Babeh Komjen terus menyala. Biar tahu itu katanya penasehat Kapolri kurang paham masalahnya begitu bos. Nah, Arianto Sutadi tidak cocok jadi penasehat Kapolri, ilmunya kurang memadai. Kalau di media debat dengan ERT yang ilmuwan sering emosi, ganti Pak Susno yang rasional bila bicara di publik. Nah, Kapolri penasehatnya tahu kalau ijazah Jokowi palsu, tapi karena taburi uang mukanya buat anak cucunya, maka jadi lupa dengan jati dirinya digaji dengan rakyat. Nah, kemudian bahkan buzzer advokat yang bertumpuk-tumpuk ijazah dibuat belakangan biar sesuai komplain dari watermark Kembos dan sebagainya, biar pas dengan narasi komplainan. Nah, kita teruskan di sini, disampaikan di sini, apa nggak malu tuh polisi, apalagi anak istri dan keluarganya malu-maluin saja. Udah jelas palsu dibilang asli, sadarlah Pak. Anda dibayar pakai pajak rakyat ya, sadarlah sebelum Anda mati, salam akal waras. Kemudian di sini teman-teman disampaikan lagi, orang kayak gini dijadikan penasehat Kapolri sudah sangat cocok sama Kapolrinya ya. Sama-sama bengisnya sampai-sampai Kapolri membuat pernyataan mau memperjuangkan sampai titik darah penghabisan untuk tidak mau dibawa ke kementerian khusus. Sudah cocok dua orang ini mau makar. Kita teruskan di sini teman-teman, rakyat jangan dibingungkan Pak Penasehat. Kalau seorang dituduh wajib untuk jelaskan apa buktinya. Kalau cuma saksi ahli sebanyak itu, pertanyaan apakah diketahui oleh Roy DKK-nya lewat pengadilan. Nah,
Arianto itu penasihat Kapolri, jadi penasihat Jokodok udah jelas membela Jokodok tukang bohong, tapi Kapolri membiarkan saja. Ini yang jadi pertanyaan aneh lucu di penasihat RT aja cocok ya. Nah, penasihat Polri ini gak paham tugas pokoknya karena sudah jadi penasihat Jokowi, membela Jokowi apa aja dilakukannya termul ini. Bahaya itu ya, orang kalau masih tetap dijadikan penasehat bisa menyesatkan dia. Kemudian kita lanjutkan lagi di sini teman-teman, disampaikan di sini Arianto tidak cocok jadi penasihat Kapolri, ganti Pak Susno aja yang menjadi penasihatnya. Kan. Kemudian teman-teman, sama-sama mantan polisi, tinggal pakai nama hukum ataupun norma hukum yang benar tanpa emosi dan keberpihakan. Nah, sama bintang 1 berkualitas jujur. Yang 1 termul memalukan jadi ahli Kapolri. Jadi semua perbuatan yang kita lakukan besok akan kembali pada diri kita ya. Maka berhati-hatilah karena karma itu ada dan memang benar ada ya. Kemudian dilanjutkan teman-teman di sini Jenderal Susno 2J ya, yang cocok nyandang jabatan penasihat Kapolri, jelas dan lugas argumentasinya. Pak Susno lah lebih tepat jadi penasihat Polri. Nah, kemudian teman-teman kita lanjutkan di sini. Pihak yang menuduh palsu harus membuktikan siapa yang memalsu, siapa saksinya. Kalau tidak bisa, polisi tetap berpedoman pada UGM yang menerbitkan dan lapor untuk penetapan tersangka. Ya. Polisi tidak memutuskan ijazah asli atau bukan. Polisi melakukan penyidikan berdasar beberapa alat bukti tersangka. Silakan pra peradilan ini bukan sengketa yang perlu putusan pengadilan dulu baru penyidikan. Misal pengurusakan objek yang saling memiliki perlu diputus pemiliknya dulu. Ini tuduhan yang sepihak. Nah, kita lanjutkan di sini teman-teman. Itu bukan penasihat Polri tapi penasihat kelompok termul-termulnya JKW. Jadi kalau penasihat Polri itu ada di posisi independen negarawan. Nah, kemudian teman-teman di sini Arianto logikamu kalah jauh dengan Pak Susno, belajar dong yang benar lagi. Dilanjutkan lagi di sini oleh netizen si Dewa. Katanya ijazah palsu atau tidak, perlihatkan dulu ijazahnya. Kalau penasihat Kapolri kan dia ngiduk ke sana, mantap. Buat Pak Susno ini baru keterangan yang asli. Arianto dapat berapa ya kok bela Jokowi mati-matian, ganti aja penasihat Kapolri, ilmunya jauh dari Pak Susno 2J. Nah, kemudian teman-teman, dengarkan penjilat penasihat Kapolri, lawong dirinya, tidak kok penasihat Kapolri satu kata memalukan. Nah, diteruskan di sini teman-teman, disampaikan di sini Arianto ini pakai ilmu apa membela ijazah Jokowi? Lihat fotonya aja, kumpulkan foto-foto keluarga Jokowi sama gak dengan foto di ijazah ya. Jadi seharusnya penasihat Kapolri itu jangan komentar kayak penasihat Jokowi ya. Itu termul bukan penasihat kepolisian, tapi wajar polisi sekarang sudah berubah partai coklat. Nah, kebanyakan dari komentar-komentar ini teman-teman, saya baca dan saya lihat dari tadi itu katanya Arianto itu katanya kayak yang termul-termulnya JKW ya. Karena begitu cara-caranya. Sepertinya dia itu termul di sini katanya oleh para netizen, banyak sekali yang memberikan tanggapan di sini. Nah, kita lanjutkan di sini. Ini penasihat Kapolrinya tambahan kali, makanya dia masuk jadi termul, malah dia ikut pertekuan di Solo. Makanya aneh penasihat kok mau jadi termul ya. Nah, oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita pada waktu dan kesempatan ini. Demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih telah menontonnya dan sampai jumpa di video berikutnya.